hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akhirnya bisa bertemu dan hadir di tengah Bapak-bapak sekalian. Kami ada satu rombongan tim Safari Dakwah. Kemarin 2-3 hari yang lalu kami di Atambua, perjalanan dari Kupang ke Atambua. Di sana kami juga sudah membuat kajian tentang keajaiban gerakan sholat ini. Nah, semalam kami balik, ada kegiatan di Kupang lagi, emergensi, jadi kami ke Kupang. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. Bersama kami ada seorang ustadz, beliau ustadz dari tim Ruqyah Trans 7 TV Nasional. Beliau bernama Ustadz Musa bin Umair. Alhamdulillah beliau ahli terapi dan ahli Ruqyah Syar'i ya. Insyaallah kita belajar pagi hari ini. Ada satu tema yang menarik yang insyaallah akan disampaikan beliau, yaitu keajaiban gerakan sholat untuk kesehatan tulang. Karena ada kajian di 15 tahun terakhir ini yang namanya sakit pinggang, sakit lutut, asam lambung, saraf kejepit dan lain-lain yang ada di tubuh kita, insya Allah ada solusinya di gerakan sholat. Nah, mungkin insya Allah pagi ini nanti kita akan belajar sama-sama. Sekalian mungkin ada 1-2 orang yang punya keluhan, kita coba ke depan, kita buktikan keajaiban gerakan sholat gitu ya. Asam lambung, sakit pinggangnya, bagaimana solusinya nanti. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa nanti jam 8 kita akan ada kajian juga tentang kegiatan Ruqyah Syar'i. Di situ nanti ada belajar, kita belajar Ruqyah bersama-sama. Selain dari nanti akan diruqyah seluruhnya oleh Ustadz ya. Sambil kita memahami Ruqyah Syar'i ini seperti apa, karena banyak kejadian-kejadian di luar sana yang mengatasnamakan Ruqyah Syar'i, tapi banyak yang tidak sesuai dengan ininya, adabnya gitu ya. Insyaallah untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kepada Al-Ustadz Musa bin Umair kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina wa ba'du. Jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmatus sihah, nikmat kesempatan, dan yang paling besar adalah nikmatul iman. Karena keimanan kita bisa berjumpa di sini, bisa bertemu untuk membagi sesuatu yang bermanfaat insyaallah, yaitu keajaiban gerakan sholat untuk kesehatan tulang. Fokusnya adalah kajian nanti Tibbun Nabawi, bagaimana pengobatan kesehatan Islam. Bapak Ibu semuanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita salam serta selawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Saya enggak perpanjang lebar, kita langsung saja Bapak Ibu.
semalam sampai jam berapa? Jam 11 kayaknya. Jam 12. Tidur mungkin sudah jam 1. Dari Kupang karena mendadak sekali ada telepon harus datang gitu ya. Nggak boleh nggak datang karena memang kebutuhannya mendesak jantung, persoalan jantung, noleh ke kanan, tiba-tiba sakit di bagian iga atau perbatasan tulang iga ini namanya tulang iga, tulang dada ini tulang iga, perbatasan di bawah ini sakit sekali seperti ketusuk-ketusuk. Dan ini terjadi karena pelintiran, melintir gitu begini. Harusnya kita adalah begini, cuma karena ada sesuatu di belakang begini, ya akhirnya apa? Terjadi pergeseran. Apa yang bergeser? Tulang. Maka kita kajiannya adalah keajaiban gerakan sholat untuk kesehatan tulang. Di Masjid Al-Hidayatullah di Atambua itu full masjidnya kajian subuh. Alhamdulillah di sini kita mungkin nanti mudah-mudahan jam 8 bisa hadir. Karena kajian ini Bapak Ibu semua tidak ada di tempat-tempat yang lain. Ya, insyaallah hanya hari ini saja. Hari ini sampai nanti jam 9, jam 11. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Dan nanti ada trainingnya di Kupang. Training gerakan sholat dari berdiri sampai salam ke kanan. Hari ini mungkin kita hanya selesaiin sampai rukunya saja. Bagaimana ruku dan manfaatnya bagaimana. Untuk semuanya mungkin kita nggak bisa karena waktu yang sangat terbatas. Bapak Ibu semuanya, keajaiban gerakan sholat untuk kesehatan tulang. Keajaiban berarti ada sesuatu yang spesial. Ada sesuatu yang luar biasa dari gerakan sholat yang kita lakukan. Hari ini mungkin kita hanya sholat saja. Sholat saja, tapi tidak mungkin saja tidak memahami makna dari gerakan sholat. Sholat tanha anil fahsai wal munkar. Sholat amrun lil wujub. Sholat merupakan perintah Allah yang wajib. Siapa yang tinggalkan dapat dosa, siapa yang laksanakan dapat pahala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sudah memahami. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau masih berbuat keji mungkar berarti salatnya belum benar. Ya. Semua kita sudah paham. Namun gerakan-gerakannya mungkin saja kita belum paham. Bapak Ibu semuanya, maka sebelum kita masuk di penjelasan itu kita kaji dulu satu dalil. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqasawna 'idhaman lahman. Ini aja dalil yang kita pakai. Nanti yang lain kita akan pakai. Jam 8 kita akan bacakan dalil yang lain lagi. Faqasawna 'idhaman lahman, kata Allah, kami bungkus tulang belulang manusia itu dengan daging. Rangka kami bungkus dengan daging. Penjelasan anatomi terlengkap itu Al-Quran. Sebenarnya, namun belum ada yang meneliti secara maksimal. Hari ini sudah ada yang meneliti secara maksimal. Ya, guru kita namanya Haris Mujahid, Allahumma yarham, beliau sudah meninggalkan kita. Meninggalkan murid sudah sangat banyak sekali. Seluruh Indonesia, mau di mana aja Bapak, Ustaz saya sakit di sini anak saya tinggal kasih nomor HP-nya, ditangani insya Allah selesai. Yaitu apa? Metode pengobatan tanpa ribet, ya, tanpa ribet. Yaitu apa? Mengembalikan posisi rangka yang melintir, mengembalikan posisi rangka yang terjadi penyimpangan. Efek apa? Efek gerakan-gerakan yang tidak ada keseimbangan. Maka tulang ini Allah bungkus dengan daging. Lihat tangan saya Bapak Ibu. Tangan ini ada tulang. Kalau nggak ada tulang nggak bisa angkat dia. Hanya daging aja nggak bisa. Makanya kalau tulangnya bermasalah, maka ya semuanya bermasalah. Darah bermasalah, tulang bermasalah.
Tapi kalau ditusuk duri, tusuk jarum, yang keluar tulang apa darah? Darah. Tapi kalau jatuh di motor, jatuh di tempat ketinggian 2-3 meter, kalau duluan pantat, dipastikan 1 minggu kemudian dia akan lumpuh. Pastikan. Kalau jatuhnya adalah dahulukan pantat, teng begini. Tapi kalau jatuhnya terlentang, teng begini, badan seduluan, nggak lumpuh dia. Cuman biasanya terjadi pergeseran tulang. Nggak panjang ini ya. Saya pengen di sini. Kalau panjang, kalau nggak apa-apa di sini aja. Bapak Ibu semuanya, maka kita akan mengkaji tulang apa sih yang dimaksud itu. Maka di sini adalah ada 3 tulang yang Allah maksudkan dan ada dalam Al-Quran. Nanti kita buka sama-sama. Kalau pertama adalah namanya tulang ekor. Tulang ekor ini yang paling bawah. Tulang ini makin tua kita, umur kita makin tua, itu makin kuat. Makin kuat, makin kokoh. Dan tulang ini tidak akan hancur, tidak akan dimakan oleh tanah, dan tidak akan hancur pokoknya. Dan tulang ini nanti yang pertama akan abadi selama-lamanya sampai manusia itu dihisap atau dikembalikan. Dan hadis yang sangat panjang diterangkan bahwa tulang ini walaupun dihancurin, walaupun di bom nuklir sekalipun, misalkan, nggak dalam hadis bom nuklir, cuman permisalan saya saja, kalaupun dihancurkan bagaimanapun caranya, dia akan hancur. Ini tulang ekor. Cuman tulang ini memang dia tidak hancur, cuma dia bergeser maju ke depan begini. Kadang dia keluar, maju ke depan, keluar ke kanan, ke kiri. Maka kalau dia maju ke depan, pasti berubah cara berdiri kita. Nah, karena dia berubah cara berdirinya, cara duduknya, cara tidurnya, cara jalannya, maka terjadi namanya penyimpangan, pergeseran, atau bahasa keren dokter namanya terjadi reposisi, pergeseran rangka. Karena rangkanya bergeser, maka getah bening darah tidak lancar, maka muncul yang namanya penyakit-penyakit. Mulai sudah penyakit sakit lutut, sakit pinggang, terjadi prostat, hernia, terjadi macam-macam. Kita akan praktekkan nanti. Kenapa hernia, kenapa stroke, kenapa jantung, kenapa ambeien, kenapa getah bening, semuanya muncul penyakit-penyakit ketika terjadi reposisi. Rangkanya itu berubah, yang harusnya titik 0 dia berubah di titik 1, 2, 3. Maka berubah cara berdirinya. Maka rata-rata berdirinya begini. Perhatikan kakinya Ustaz. Begini cara berdirinya. Kalau cara berdiri seperti ini jamaah sekalian, ini menandakan tulang ekornya masuk dan tidak ada kekuatan sedikit pun. Coba maju 1 orang depan. Maju 1 orang. Maju Bang. Ngadap ke sana ya. Perhatikan kakinya. Kakinya yang sebelah kiri agak sedikit kebuka. Orang tua 1 lagi. Ayo Pak D, sebelah sini Pak D, ngadap ke sana. Iya, lengkap sudah. Kalau di sana 90% mau mendekati keseimbangan, kalau ini tidak ada keseimbangan. Dari cara berdiri, maka nanti akan muncul yang namanya sakit lutut. Memang sakit lutut. Betul. Kemarin orang Arab hampir 1 rumah itu rata-rata keluhan lutut. Ternyata ya anak-anaknya ini suka main bola, pemain bola. Nanti kita terangkan. Yang suka main badminton nanti boleh maju ke depan. Oke Bapak Ibu, cara berdiri seperti ini menandakan tulang ekornya masuk.
Kalau tulang ekornya masuk, dia nariknya tulang belakang. Nariknya tulang belakang. Maka tulang yang nomor 2 adalah tulang belakang. Ibaratkan adalah tulang ekor ini pot bunga. Potnya adalah ada akar, ada bunga, akar. Maka batangnya adalah tulang belakang. Rantingnya adalah sulbi wa taraiba. Apa namanya? Dokter bilang tulang iga atau tulang dada rusuk. Genap sudah, tulang ekor, tulang belakang, tulang rusuk. Maka ketika tulang ekor masuk, ngadunya ke tulang belakang. Tulang belakang ditarik, ngadunya ke tulang rusuk. Maka nanti jalannya begini. Lama-lama jalannya begini. Makin tua makin begini, makin tua makin bungkuk, jadi begini jalannya. Makin umur, maka tadi kan saya sudah bilang, kalau dia makin tua, makin kuat tulang belakangnya, dia nggak retak, nggak patah, cuma bengkok, jadi jalannya begini. Ini masih begini, muda begini. Nanti sudah umur 60-an ke atas, 70-an, semua begini terus. Kenapa? Tulang ekornya masuk, nariknya tulang belakang, tulang rusuk juga ditarik, maka muncul sesak. Ya, jalannya begini. Sesak apa dia? Sesaknya alergi dingin, alergi debu. Dikit-dikit dingin, apalagi macam tadi malam itu saya datang, dingin sekali. Wah, langsung. Kenapa? Karena rongga dadanya nutup. Karena ditarik tulang belakang juga nggak mau, masalah sendiri, ditarik sama tulang ekor. Kenapa? Posisi berdirinya begini. Maka berdiri begini tidak ada kekuatan. Coba lihat, kalau saya dorong pasti jatuh ke belakang. Saya dorong ke depan pasti jatuh, walaupun ditahan. Berbeda kalau duduk berdiri nomor 2. Jadi begini. Kalau begini normal dua-dua tiga-tiganya. Tulang ekor normal, tulang belakang normal, tulang rusuk normal. Kalau didorong dia kuat. Kuat sekali. Kalau ruku, coba ruku. Allahu Akbar. Rukunya lurus, apalagi pas nyentuhnya adalah lutut, pegangnya lutut. Pernah nggak kebayang kita? Kenapa tangan harus di lutut? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa di lutut? Nanti akan saya jelasin. Nah, kalau berdirinya begini lurus, dia kuat. Nih, kuat sekali. Tapi kalau dibuka, coba buka Pak D. Buka lagi satu. Lihat, pasti jatuh. Pasti jatuh. Kenapa? Tulang ekornya masuk. Makanya kalau orang tulang ekornya bermasalah, ada 2. Kalau nggak lumpuh, stroke. Nah, maka stroke ada 2. Pernah kebayang nggak? Pernah lihat orang stroke nggak? Kalau Ustaz sering ketemu, udah bosan nih sama orang-orang yang sakit. Ya, stroke itu kalau tangan kanannya depan, pasti begini tangannya, kan ada begini tangannya, ada yang begini tuh. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau kamu bahasakan, kalau ini tangan minta, kalau inilah tangan diseret. Kalau tangannya begini, otomatis kaki ini di depan dan mulutnya ke kiri. Nanti jalannya begini. Tapi kalau tangannya di begini, bukan begini, begini atau ke belakang, pasti kaki ini diseret ke belakang, cuman mulutnya ke kanan. Jalannya begini. Itu kenapa? Itu terjadi apa? Tulang ekornya masuk, pernah olahraga, pernah jatuh, cuman ya karena sudah tidak kekuatan, tidak ada keseimbangan, muncul kepikiran, istrinya judi online habis 700 juta, akhirnya apa? Pusing, stroke. Iya. Tapi apa? Kerjaannya berat setiap hari. Kerjanya angkatnya begini. Ya. Begini angkatnya, ini kebuka, hernia muncul, ya, sakit-sakitan prostat, macam-macam. Akhirnya karena istrinya judi online habis 700 juta sebulan, akhirnya kepikiran, terjadi stroke, akhirnya nggak bisa ngomong. Apalagi pernah zolimi orang.
Orang stroke itu rata-rata kalau di ruqyah itu pasti hatinya tenang, pikiran tenang. Makanya kemarin di Atambua itu ada ibu-ibu datang jalan begini. 1, 2, 3. Saya kasih gerakan, hitung 1, 2. Kaget semua mereka. Cepat sekali Ustaz. Iya, karena tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya nanti ke rumah sakit terus, ke rumah sakit terus. Habis duit. Nah, di sini kita punya ilmunya. Ilmunya orang stroke itu bukan pita suaranya hilang, tapi di sini kencang. Ini kencang, maka ada ilmunya. Kalau dikembalikan, hilangin kekencangan ini, dia akan kembali ngomong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangi lagi. 1, 2. Nah, begitu. Tergantung. Apalagi yang ringan. Cepat sekali tuh, cepat jalan dia. Maka Bapak Ibu semuanya, saya langsung praktek saja, kayaknya penasaran. Apa sih manfaat dari berdiri yang benar begini? Dan apa sih kelemahan berdiri begini? Berdiri begini sekali lagi, ini akan membuat panggul kita kebuka, tulang ekor masuk. Maka nanti kita jalannya begini. Tapi kalau lurus begini, kita pasti jalannya begini. Makanya dalam hadis sahih diterangkan bahwa Nabi itu kalau jalan ibaratkan beliau seperti turun gunung, kakinya itu duk. Dan sahabat bilang kalau saya jalan sama Nabi itu nggak pernah dapat. Ya jalannya Nabi begini, jalannya cepat. Kalau kebuka kaki, ya nggak bisa begini. Makanya harus lurus cepat. Nabi serius jalannya. Serius, fokus. Makanya jalan yang benar, apalagi begini teman-teman sekalian, fokus, kita akan sehat. Sirkulasi darah di jantung itu akan berjalan normal. Tidak ada yang sakit jantung. Saya akan terangkan dari jam 8 kenapa orang asam lambung dan jantung sesak. Nanti jam 8. Kita akan bedah di sini. Dan silakan yang punya penyakit jantung nanti bisa lari naik turun di tangga itu. Kita coba dia. Selama ini kan kita dibilang hati-hati dengan jantung. Jantung ini tidak akan bermasalah sampai hari kiamat. Akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Nggak boleh takut-takutin orang, nggak boleh. Kenapa dia bermasalah? Karena ada permasalahan cara jalan kita yang bermasalah. Harusnya masuk masjid luar kanan, kita luar kiri. Nah, ini bermasalah juga tuh. Harusnya tidur menghadap kanan, kita tidur hadap kiri, makanya nggak bisa angkat tangan, nggak bisa. Nah, nanti akan saya terangkan. Semoga ada waktu, semoga ada umur panjang. Nggak tahu kan kita, nggak ada yang menjamin kita sehat selama-lamanya. Ini bukan memperpanjang usia, tapi ya ini hanya sekedar wasilah. Oke, kayaknya sudah banyak yang lihat jam. Perhatikan. Efeknya Pak D begini, ya, maka saya bisa lihat beliau sakitnya di mana. Beliau itu sakitnya di sebelah lurus, coba lurus. Beliau sakitnya di sebelah kiri. Mulutnya lari ke kiri. Kalau Pak Ustadz itu kanan. Ya, ini kiri. Beliau kiri. Beliau kanan. Kelihatan. Kenapa saya ngerti? Karena kita udah belajar ilmu tulang namanya. Ketika, perhatikan, coba lihat. Kalau ini kebuka begini, kemana badan saya? Bisa nggak saya begini? Susah. Bisa sih. Sepelintiran, muncul asam lambung. Harusnya saya jalannya begini. Kenapa? Terbuka. Ketika terbuka begini, badan saya ke kanan. Ini berubah. Berubah nggak? Posisi harusnya dia begini. Harusnya dia begini, aslinya kan, cuma karena kebuka, berubah, semua berubah. Maka ini sakit, coba lihat. Sakit, ini kurang. Sakit kiri. Ah, ini lagi coba lihat. Sakit. Yang ini mulutnya ke kiri, ya. Sakit. Ke kiri. Kaki juga lebih kebuka kiri, lebih keren.
Nanti semua permasalahan sini sakit. Dari sini sakit, sini sakit, sini sakit, sini sakit, sini sakit, di sini sakit, di sini sakit. Mata buram itu bukan karena umur, tapi ada permasalahan di tulang belakang, tulang servikal, perbatasan tulang belakang. Suka vertigo, itu suka main bola voli. Ini keangkat, ini masuk, makanya sholat itu Allahu Akbar, ini nempel, ini dia akan aman. Tapi kalau begini, ini gak boleh. Nanti kita akan jelasin gerakan sholat untuk kesehatan tulang. Nanti jam 8, hari ini kita cuma satu aja. Oke. Kalau beliau sebelah kiri juga bermasalah. Ya, sebelah kiri, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang lebih sakit abang? 1, 2, 3, 4, 5. Kiri. Pakai celana enggak? Pakai. Ngomong maju pak. Lihat ya. Kita langsung praktek. Biar bapak enggak lihat jam terus ya. Ada di belakang lihat jam. Di kalau kemarin di Hidayatullah itu sampai jam 11 malam. Dari maghrib lanjut isya lanjut lagi. Saya bilang bapak ibu puas, saya capek. Coba tidur bapak. Tidur bapak. Saya bilang apa tadi, masalahnya di mana? Kiri. Lemas bapak. Kanan masuk. Coba saya cek ya. Lihat cek ya. Bapak mana yang lebih sakit nih? 1, 2, 3, 4, 5 sama ini. 1, 2, 3, 4, 5 mana sakit? Kiri. Pencetannya sama. Perhatikan. Ini tulang kering. Ini nanti yang berkaitan dengan ya apakah orang ini asam urat apa enggak, lututnya aman apa enggak. Ini berkaitan dengan tulang ini. Karena tulang ini di sini ada mangkok. Mangkok itu bayangannya adalah begini. Tek. Begini. Ketika posisi berdiri kita adalah lurus, dia akan nancap. Tek. Ketika dia begini, berubah dia. Sehingga bangun naik turun krek. Dokter bilang, ini keropos tulangnya. Loh kenapa dok? Iya umur. Terus gimana? Suntik. Berapa kali biayanya? 500.000 satu kali suntik. Berarti saya suntik 5 kali saja karena punya uang banyak kan? Suntik gitu. Akhirnya apa? Suntik bukan malah sehat, tapi malah nggak bisa jalan. Akhirnya apa? Setelah itu yang tadinya jalannya begini jadi begini jalannya. Kenapa? Karena masuknya ciptaan baru, bukan ciptaannya Allah. Masuk cairan baru. Cairannya baru itu masuk di sini, yang buatan manusia. Ya, apa? Ciptaan Allah bagaimana? Sebenarnya dia nggak perlu suntik, begini saja bisa. Tuh, begini aja dia sudah sembuh. Nanti akan saya terangkan. Bagaimana cara mengatasi lutut sakit? Sakit sini pak. Oke, lanjut. Oh ya, pakai celana pak deh. Ini lihat, 1, 2, 3 sakit. Nih di sini, 1, 2, nggak sakit. Kenapa sakit kiri? Karena kakinya ketika berdiri lebih ke bawah begini. Akhirnya apa? Semua rangkanya itu larinya kemana? Kiri. Ke kiri. Pelintir betul. Nanti boleh pulang rumah ini ambil selang, colokin di keran, terus siram bunga. Siram bunga, coba dipelintir begini, keluar nggak airnya? Dipelintir begini, keluar nggak airnya? Pasti jebol di sana. Begitupun tubuh kita ini. Kalau kita begini, nanti enak memang begini kita duduk begini. Nanti 1-2 menit kemudian sempoyongan muncul kunang-kunang. Kenapa? Karena aliran darahnya nggak lancar. Kenapa nggak lancar? Karena tulang diputar. Makanya jangan coba-coba sholatnya begini. Allahu Akbar. Bahaya sekali. Bahaya sholat begini. Ini sejarahnya, ini lagi pegang pedang. Jangan sholat begini.
Soalnya bagaimana yang benar? Boleh begini, kalau gini Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, yang begini Imam Abu Hanifah. Yang nggak boleh itu begini. Ini nggak boleh, nggak ada. Bicara takbir, takbir nanti ada yang begini, ada yang begini, ada begini. Ini untuk membuka orang nggak ada. Kita nggak akan belajar semua itu, Bapak Ibu semua ya. Kita hanya sebagiannya saja. Oke, lanjut ya. Nah, di sini sakit banget tuh. Nih, sakit nih. Sakit nggak? Di sini? Di sini? Sakit. Ini namanya pubis. Pubis ini ada kaitan dengan kemanusiaannya kita. Iya, terus pubis ini ada kaitan dengan tulang ekor. Jadi tulang ekor ini ada kaitan dengan ini. Makanya kalau tulang ekornya masuk tulang ekornya, nanti berdiri begini, nanti jalannya begini. Kalau mau ambil air wudhu, keran dibuka apa tutup? Buka. Kalau dibuka airnya keluar enggak? Nah kalau jalan begini keluar enggak dia? Maka terjadi impoten. Dikit-dikit keluar. Akhirnya apa? Minum obat. Obat bukan menyembuhkan ini, cuma jantung yang diserang. Kenapa? Ya jelaslah. Tulang ekornya masuk nggak bisa kuat. Maka nanti ada gerakan khusus. Mau dihitung berapa menit bisa. Saya maunya 20 menit bisa. Ada gerakannya. Tanpa minum obat. Kayaknya bapak-bapak suka kalau yang orang itu. Saya kasih kayak nanti ya. Mau dikasih nggak Bapak Ibu? Mau ya? Senjatanya bagus. Mantap. 1, 2, 3, 4, 5. Mana sakit? 1, 2, 3, 4, 5. Kiri. Jantung. 1, 2, 3, 4, 5. Aman ya? Lambung aman. Oke, bagaimana cara hilangin? Cara hilangin adalah kita tangan di belakang, Bapak. Nah, kita kasih satu gerakan. Gerakan ini adalah gerakan untuk mereposisi. Jadi karena dia berdirinya begini, kalau begini kan untuk meluruskan kan agak lama waktunya. Kita kasih gerakan yang cepat biar hilang sakitnya. Bagaimana? Gerakannya begini. Nah, ini gerakan ini akan lurus Bapak lurus. Gerakan ini akan menyehatkan lutut, pinggang, jantung sama asam lambung, pinggang. Coba Bapak jepit saya. Jepit gunting Ustadz. Gunting angkat pantat. Tuh hebat Bapak, pintar banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cukup. Satu gerakan ini akan menghilangkan tadi yang sakit-sakit. Lihat. Mas sakit Bapak? Kurang dari tadi. Coba. Mas sakit Pak? Seperti pertama apa kurang? Masih Pertama. Mas sakit Bapak? kurang dari tadi. Kurang tadi begini tadi ya. Tangan coba. Mas sakit? Kurang. Pak Bambang suruh jinjit. Nah, bangunnya nggak boleh begitu. Nah, sekarang kita ada cara bangun biar sehat, biar nggak saraf kejepit. Bagaimana cara bangunnya? Badan semua noleh ke sini, semua ke sini, baru bangun. Ya, bagus nggak bangun gitu? Enak. Makanya bangun harus miring. Itu sunnah loh. Makanya Nabi itu kalau jalan begini dipanggil, nggak begini nolehnya. Bagaimana? Semua badan diputar. Apa? Kalau kita begini, ini nggak sopan. Satu. Yang kedua, berpenyakitan, pelintir. Luar biasa Nabi Muhammad itu. Maka Nabi Muhammad itu orang yang paling sehat. Semua akui siapa yang paling sehat pasti bilang Nabi. Ada nggak asam urat dia? Nggak ada. Jantung juga nggak ada, stroke juga nggak ada. Cuma meninggal di sihir karena pernah sihir. Dan juga memang beliau memang harus wafat. Nah, begitu kan? Jadi beliau tidak pernah sakit seperti kita ini, nggak sakit asam urat, rematik, kolesterol. Makanya kemarin waktu di Atambua itu saya kasihkan gerakan asam urat di masjid. Akhirnya besok pagi malam itu juga langsung makan apa? Makan bukan Bapak Ustadz, tapi makan kepiting. Bilang dia, Pak Ustadz,
Pak Haji Abdallah namanya. Kalau saya makan kepiting Ustadz, aduh langsung bengkak. Sekarang makan, mumpung kita masih di sini, kita terapi setelah ini hilang. Ayo makan sebanyak-banyaknya, aman saja. Besok subuh lapor aman Ustadz. Coba tidur lagi atau saya pencet. Mas sakit? Kurang. Ini? Sekarang saya kembali kan, nggak usah dia orang tua, yang anak muda aja. Maju. Boleh duduk Pak. Nanti mohon izin Bang ya, karena masih muda ya. Nanti saya hilangkan sakitnya, setelah saya hilangin saya kembalikan sakitnya. Gak apa-apa ya. Kenapa dikembalikan? Biar berubah cara berpikir kita. Selama ini kita bilang gara-gara makan ini saya sakit, gara-gara makan ini saya sakit. Padahal kita sakit karena salah apa? Salah gerakan, bukan salah makan. Jangan, gak usah kita bilang salah makan. Salah apa namanya? Salah gerakan. Kalau saya kasih gerakan yang benar, sesuai penyimpangan tubuh, hilang sakitnya. Kalau saya kasih gerakan yang berseberangan, salah gerakan, maka muncul sakitnya. Coba tidur Bang. Gak apa ya? Gak apa ya? Lemas, kakinya lemas. Lemas saja. Oh Bang, mana? Kiri kanan. Tadi sebelah apa misalnya mana? Ya, kiri ya. Coba. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Mana yang lebih sakit? Enggak ada. Tulang semua masalahnya. Jadi beliau ini tulang belakangnya keluar. Kalau tulang belakang keluar itu susah gemuk. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Iya, tapi kalau untuk mengurangi saya gemuk nggak bisa. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Sama ini coba 1, 2, 3, 4. Mana yang sakit? Kiri. Sekarang ada sama lambung nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang lebih sakit sama ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kiri. Oh tadi sudah ya di sini. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kiri. Coba sekarang saya kasih salah gerakan, biar begini saja, begini aja udah sakit, ya. Coba tangan begini. Gak apa-apa ya? Nah, gini. Beliau sudah ikhlas, Pak. Lemas. Lurus. Ini diangkat, ini tekan ke bawah ya. Angkat, tekan ke bawah. 1, 2, 3, ya. Angkat pantat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup. Sakit. Tadi kan nggak sakit tadi pertama. Sakit. Sekarang saya hilangin sakitnya. Sakitnya saya hilangin dengan satu gerakan yang hampir mirip, tapi beda kaki. Angkat, tekan. 1, 3, bagus. Angkat pantat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Mas sakit? Hilang. Sakitnya hilang. Tanpa kasih obat. Sakit? Hilang. Hilang sakitnya. Hanya karena salah gerakan. Siapa yang penasaran? Angkat tangan yang penasaran. Yang lain yang penasaran siapa? Angkat tangan coba. Bapak penasaran? Yang lain lagi penasaran? Coba Bapak, maju Bapak. Simpan topinya sebentar. Boleh? Coba diri menghadap sana. Posisi kakinya kebuka enggak? Kebuka. Ya, kakinya terbuka. Ya, kakinya terbuka. Terus mulut miring ke mana? Ke kanan. Ke kanan mulutnya, ya. Coba kita lihat.
sakit. Sakit. Tidak sakit. Kemana? Ke kanan mulut. Yang sakit sudah di sini. Ini diagnosis awal. Yang kedua, sakit. Ya, tidak terlalu. Kurang. Coba tidur. Bagaimana? Isi sana Bapak. Sebelah mana saya bilang tadi? Kanan. Kanan. Lemas Pak, Bapak lemas Bapak, lemas. Coba mana kaki yang lebih rendah? Kanan. Kalau gini kan yang lebih rendah, yang dekat dengan lantai. Kayak gimana? Kanan. Kanan ya. Artinya dia terbuka. Terbuka. Jadi ketika begini kan, dia agak begini. Maksudnya begini dia agak buka. Maka nanti kalau saya pencet di sini, coba lihat. 1, 2, sakit. Sakit sekali. Yang ini? Yang ini? Yang lebih sakit mana? Kanan. Yang kanan. Terus, ini sakit banget tuh, lihat. Ini sakit sekali tuh. Tuh, nih sakit sekali. Lihat dari raut mulut. Kalau ini nggak sakit. Nanti di sini sakit. Sakit. Di sini ini nggak akan sakit. Mau diobrak, mau dipupuk nggak sakit. Maka dokter nanti bilang, oh ya ini ginjal. Apa ada bilang, ada di Atambua bilang, Ustadz saya coba beri keperak, saya bilang asam urat, tek bayar 500. Ustadz saya yang sudah gula juga. Gula gampang, saya akan terangkan kenapa gula, tapi waktu kita nggak ada. Cuma pengen saya terangkan kenapa itu gula. Gula itu bukan penyakit keturunan, tapi apa? Karena dua, ada gula basah, ada kering. Kenapa kering, kenapa basah? Apa permasalahan? Itu sebenarnya ada kaitan dengan tulang belakang. Mau dihilangin nggak sakit Bapak? Mau. Tangannya di pantat, sederhana Bapak. Masukin pantat, ini ya lurus ini. Ya. Tapi begini posisi tangannya. Ya, sederhana. Ini kakinya di sini. Terus pakai celana enggak? Enggak ada ibu-ibu, enggak apa-apa ya. Nah, Bapak angkat begini, angkat turun lagi, naik. Jangan nyentuh lantai. 2, turun, naik. 3, terus naik. 4, naik. 5, naik. 6, naik. 7, naik. 8, naik. 9, naik. 10, tambah 2 lagi, naik. 1, naik. 2. Itu langsung progres atas izin Allah Subhanahu wa taala. Coba keluarin tangan Bapak. Bapak jujur sama Ustaz, mas sakit enggak? Kurang sakitnya. Bagaimana kalau Bapak ini lakuin terus siang, pagi, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, hanya 10 kali. Cuma kakinya yang benar lah kaki kanan. Tapi kalau dia kaki kiri, jangan 10 kali, 5 kali aja ngos-ngosan. Kenapa? Karena berkaitan dengan tulang rangka yang kencang dan kendor. Kalau kendor dikendorin, enak enggak? Enggak enak. Maka kendor dikencangin. Kencang dikencangin gimana? Enggak bagus, makan hebat dia. Maka kencang dikendorin. Mau saya begini, ada air botol enggak? Coba ada air botol enggak? Pak Bambang di mobil enggak ada. Mas sakit? Ini kurang sakitnya. Tadi begini aja sudah sakit ya. Nah, terus ini sakit. Coba tambah lagi Bapak 10 kali lagi. Iya, tangannya. Pegang pantas Pak, bukan jalan. Ya. Jangan. Iya, kalau Bapak kiri nanti muncul lagi sakit. Jangan tinggi-tinggi, segini aja. Ya. Itu sendiri. Nah, terus. Udah berapa? 10. Oke. Mas sakit? Semua ini kiri kanan. Hilang? Mas sakit? Sudah hilang. Nah, sekarang saya kembalikan ke Bapak, mau? Mau dikembaliin? Iya, mau. Dikembalikan sakitnya mau? Sakit kan? Jangan.
Kalau mau dikembalikan saya kembalikan, biar kita ini enggak berikut-ikutan bahasa. Ikut-ikutan kata barat lah bahasanya. Ya segala sesuatu itu karena ini, karena itu, karena itu. Kalaupun iya bisa jadi itu karena salah makanan kita, mungkin makannya haram. Maka Allah mengatakan falyanzurul insanu ila ta'amihi. Hendaknya manusia lihat yang dimakan apa. Semasi halal maka akan halal untuk tubuhnya, akan bermanfaat untuk tubuhnya. Kalau haram pasti nggak baik. Makanya makan itu ada porsinya. Sepertiga air, sepertiga nasi, sepertiga udara. Kalau berlebihan dari itu, apalagi cara makan. Maka cara makan yang baik adalah makannya begini. Ya, boleh juga makan begini, tapi jangan nunduk. Kalau nunduk begini, pasti muntah setelah itu. Kenapa muntah? Karena apalagi gemuk seperti saya. Kenapa? Karena perutnya besar, napasnya tidak stabil. Makanya nggak boleh makan sambil nyandar. Kalau makan harus tegak. Makan. Apa? Tulang ekor yang normal. Nah, terima kasih Bapak. Airnya keluar enggak? Tidak. Kalau saya kendorin? Keluar. Nih, keluar. Nih keluar ya? Nah, kalau kencangin? Tidak. Ya keluar. Kalau saya kencangin? Adul kalau bahasa. Artinya begini. Ini dia kendor. Kendor enggak? Karena dia kendor, maka di depan. Satu. Yang kedua, dia dilipat. Dia di depan. Kendor kencangin. Enggak. Lihat. Kendor kencangin. Kalau kencangin ini gimana? Putar kemana dia? Kendor berarti belakang kan? Di jalannya begini kan? Kamu dikencangin, kencangin truk. Kencangin. Maka diayunkan. Nah, yang kencang di depan kan dia? Kalau makin di depan, nah muncullah sakitnya. Ngerti nggak analogi kayak ini? Ngerti Bapak? Nggak usah ini. Ban motor baru beli di dealer, sudah bukan riba kita belinya, tapi cash gitu ya. Jalan bom. Kayaknya dealer ini kurang kencangin murmurnya nih. Akhirnya Bapak longgarin sebagian. Terus jalan, enak nggak? Nyaman nggak di jalan? Tidak nyaman kan? Mempengaruhi yang lain nggak? Pengaruh. Coba, kalau ini kebuka, pengaruh lain nggak? Mana yang pengaruh ini? Sebelah kanan pengaruh semua. Nanti dokter bilang ini ada penyakit paru-parunya bermasalah. Ini liver bermasalah. Ini turun ke bawah lagi, ini sebuntu muncul. Ginjal sebuntu kanan. Sebuntu turun ke bawah lagi sedikit, ini prostat ada. Turun ke bawah lagi, lututnya sakit, keropos, harus disuntik. Ustaz ya. Ustaz kalau bisa belajar ilmu Ustaz. Bagus ilmu Ustaz, belajar. Nah, terus ke bawah lagi ada muncul sakit kakinya. Muncul bilang, iya asam urat. Nah, saya mau nanya. Asam urat itu di mana? Di kuping apa di kaki? Asam urat. Selama ini nggak pernah asam urat. Yang pernah asam urat siapa? Saya pernah. Asam uratnya Ustadz itu sebelah kiri. Dulu kalau makan apa-apa yang pokok yang panas-panas atau yang membuat darah itu panas, pasti saya jalannya begini. Jalan begini. Itu mau copot kaki kiri. Sekarang gampang. Satu orang maju lagi depan, satu orang lagi. Bapak bangun miring kanan. Magun. Silakan balik ke rumah masing-masing. Tanpa obat, tanpa kita pungut, ya gitu. Tahulah bahasa pungut ya. Oke, beliau orang tua kita. Ini tulang belakangnya keluar. Nih tulang belakang. Pekerja berat waktu muda. Pekerja berat. Jadi orang kalau kerja berat waktu muda itu pinggang hari ini itu bermasalah. Makanya kalau rokok waktu muda, hari ini baru terasa dia efek rokok. Kalau jatuh sore kemarin, subuh baru terasa badan pegal-pegal.
Ngerti maksudnya itu Bapak Ibu? Artinya kalau jatuh kemarin sore, subuh ke sakit, itu apa? Aliran darah kita sudah bermasalah karena tulang bergeser. Begitupun rokok di masa muda, pas tua baru baru batuk-batuk. Kenapa? Karena mempengaruhi input. Maka pengobatan Islam itu ada 3. Input, output, sistem. Sekali lagi, input, output, sistem. Input untuk daging biar orang sehat, imunitas tubuhnya biar baik. Apa yang diinput? Madu. Pokoknya yang baik-baik yang dimasukkan. Jangan coba-coba yang haram. Jangan coba-coba yang haram. Kalau yang haram pasti bermasalah nanti kita. Sakit-sakitan. Walaupun hidup di AC. Walaupun di mobil-mobil terus. Cuci darah 1 minggu sekali. Masya Allah. Saya pernah nangani Pak. Cuci darah. Setelah diruqyah, tenang hatinya, diterapi. Sembuh dia. Datang sekeluarga lagi. Enggak jadi cuci darah. Maka apa? Pertama input, masukkan yang baik. Mada zaitun, minyak bidara, habatus sauda. Semua yang baik-baik, madu yang baik-baik adalah yang masih alami. Kalau saya waktu diundang di Padang itu ada namanya telur, apa namanya Bang? Telur itu yang tidak, yang masih alami, beras yang masih alami, yang tidak, yang organik. Itu kita diundang di sana dalam rangka apa? Membangun kesehatan, kesehatan untuk kesehatan tubuh di masjid, dan semua dibahas input output sistem. Bagaimana Bapak Ibu? Input tadi yang baik-baik. Sekarang adalah output. Apa output? Mengeluarkan. Karena makanan yang kita masuk pasti nggak baik kan? Dikeluarkan apa? Bekam. Bekam ini kerja apa? Darah. Kalau input tadi daging sama darah stabil. Kalau untuk output mengeluarkan dengan bekam. Sekarang banyak cara. Lintah bisa. Tawon bisa. Apalagi itu yang satu lagi itu yang keluar darah? Fasdu. Fasdu bisa. Intinya ngeluarin. Di dokter apa namanya satu lagi? Donor darah. Itu juga bagus. Karena donor darah ibaratkanlah ganti oli. Nah, yang ketiga adalah tulang. Maka namanya perbaikan sistem. Mobil nggak bisa jalan, jangan kasih bensin terus. Perbaiki mesin yang bermasalah. Jangan dikasih oli terus. Perbaiki mesinnya. Jangan kita perbaiki, cari ahli yang bisa perbaiki. Kalau kita makin rusak, maka ada namanya ahli mekanik. Maka ahli mekanik dia pernah belajar. Kalau bapak pulang rumah setelah ini, nak duduk tidur, ayo terapi, pasti bapak makin sakit anaknya. Kenapa? Belum belajar masalahnya. Begitupun mobil tadi, makin rusak mobilnya. Kalau yang bukan ahli yang tangani. Lanjut ya. Coba senyum tuh. Sebelah kiri bermasalah. Jadi kalau Ustadz di rumah itu, saya senyum dulu. Cara jalannya kelihatan sakit di mana. Cara berdirinya kelihatan di mana sakit. Maka berdiri usahakan harus lurus. Bagaimanapun harus lurus. Mau nelpon lurus. Jangan sampai begini. Ini bahaya. Buka. Harus lurus. Mau nyandar lurus. Kaki. Ini nggak lurus. Nggak lurus. Maka harus ya. Kata Rasulullah, sedikit tumit dibuka. Kalau gini, tumit dibuka apa tutup? Makanya kalau tutupnya, kalau buka tumit begini, benar sufufakum, rapat dan luruskan. Kalau begini, pasti lurus kita. Kalau begini, pasti nggak lurus. Memang jauh. Apalagi yang nggak paham, gatal katanya. Jadi semakin lebar, jin masuk. Ya kita kalau sunnahnya kan kita itu sunnah paling benar dia gitu kan. Nah kalau nyampain begini nggak boleh, ada alasan kita. Ini sehat. Alhamdulillah maka kita diterima di mana-mana. Mau Salafi diterima, mau NU diterima, di mana-mana kami diterima. Kenapa? Kita bukan membawa perpecahan. Kita membawa nama
Kesehatan, mau sehat enggak? Ya. Mau, buktinya enggak sehat sini. Saya cek, nah ini enggak sehat. Mau disetrika? Mau. Akhirnya diterima. Ustadz, tolong besok ngisi di sini. Antap. Nah, saya sampaikan sesuai sunnahnya lagi. Sunnah dan sehat. Makanya yang sunnah pasti sehat. Makanya olahraga yang sunnah yang sehat adalah memanah, berkuda, berenang. Enggak ada orang memanah begini. Enggak ada. Kaki begini enggak ada. Ada enggak begini mana? Enggak ada. Pasti begini. Dan dagunya nempel. Bidek. Belakang juga gitu. Berkuda juga enggak ada orang berkuda begini. Enggak ada. Pasti dagu nempel. Posisi lurus. Makanya kalau bawa motor jangan begini. Bahaya. Nunduk, tegak. Maka enggak boleh main volley, enggak boleh main badminton. Nah, bahaya. Bola pasti bahaya. Ini keangkat. Kalau ini keangkat, nanti muncul permasalahan telinga berdengung, mata buram. Akhirnya apa? Ke dokter suntik, gak sembuh juga, muncul katarak, macam-macam. Maka sholatnya adalah Allahu Akbar, dagu nempel. Allahu Akbar, lurus. Enggak boleh begini. Harus lurus. Karena ini kalau diukur dari sini ke bawah ke atas itu sama. Ini ukur dari sini ke sini sama. Maka seimbang. Berdiri seimbang. Kalau seimbang pasti kuat. Oke Bapak, udah kelamaan ya, coba tidur. Saya bilang apa tadi, masalah mana? Kiri. Lemas. Sakit enggak? Sakit. Mana yang lebih sakit nih, Pak Ustadz? Kiri. Coba lemas. Sakit. Ini mana lebih sakit sama ini? Mana lebih sakit? Kiri. Sakit. Mana lebih sakit sama ini? Kiri. Mau dihilangin gak sakitnya? Bangun miring kiri. Bangunnya salah. Miring ke kiri. Masih ingat tadi yang pertama, kencangkan kendor. Kalau kendor di majuin. Coba berdiri. Kita punya, sekali lagi, bukan mengikuti Nabi Ayub, bukan, tapi terinspirasi kesembuhan Nabi Ayub. Karena hari ini banyak kritik. Karena pengobat ini sudah berkembang di mana-mana, ya karena tanpa obat, tanpa alat, tanpa operasi, tanpa jimat. Sekali lagi, tanpa obat, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa jimat. Karena bahasa ini menyinggung mereka, sehingga mencari-cari kesalahan. Maka kebenaran itu adalah ketika didengung-dengungkan, pasti ada yang gak suka, iya enggak? Ya, karena hari ini sudah banyak dokter yang belajar, banyak sudah yang belajar, masyarakat yang banyak belajar disembuh. Akhirnya apa? Muncul isu, oh ternyata menafsirkan Al-Quran. Bukan menafsirkan, tapi terinspirasi. Boleh nggak terinspirasi? Boleh. Maka kita terinspirasi dengan gerakan yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Pernah bertemu nggak? Ya jelas enggak. Tapi Allah berkatakan, urkut berijlik, pukulkan kakimu di atas bumi, tanah. Hadza muktasalun baridun wa syarabun. Ini air sejuk mandi dan minum. Seharusnya habis olahraga itu mandi apa minum dulu? Harusnya minum dulu. Oh, mandi dulu baru minum. Kalau lihat dari konteksnya ini, beliau mandi dulu baru minum. Hadza muktasalun, ghusala yaghsilu. Ghusala apa artinya? Ya nyuci juga, namanya badan nyuci juga kan, pakai sabun ini nyuci. Gosala ya kecil. Baru apa? Wasyarobun ma
mandi. Makanya alhamdulillah orang-orang yang benjolan, orang-orang yang stroke, saya sarankan mandi sebelum subuh. Banyak sembuh. Atas izin Allah. Coba sekarang Pak Bambang gerakan kaki kiri. Yang kanan dada, jajar. Nah, Urkut, pukulkan kakimu di atas bumi. Iya, bagus, pukul. Kalau bahasa Jawa namanya engkrek. Kencang, kencang. Ini kalau salah kaki dihentak, muncul lagi sakitnya. Tadi kan saya jelasin kalau kendor ke belakang. Bagaimana cara ngencangin? Ke depan. Makanya kalau dia kendor di belakang, maka ngancangin. Ini gerakan asam urat. Ya, kalau asam urat, asam lambung, saya pakai ini. Kalau asam urat pakai begini. Makin loncat, makin enak. Alhamdulillah makanya gemuk, nggak ada. Sampai hari ini sehat. Kalau asam lambung, tinggal gini tangan saya. Ini penelitian. Jadi ilmu itu kalau nggak diteliti nggak kita dapat. Barat neliti nggak dia? Neliti kan? Nah sekarang ada seorang muslim, orang soleh, bertakwa, neliti. Sudah ada begini, sekarang tinggal kita mau apa enggak. Nah kalau asam lambung saya pakai begini. Ini lihat, tangan gini, ini wajib nempel. Bagi saya loh ya, bukan bagi bapak kan bapak belum cek kakinya, ya. Saya kanan. Apa ciri-ciri asam lambung? Ciri-ciri asam lambung adalah makan dikit sakit, makan banyak nggak bisa. Makan asam sakit, pedas sakit, minum kopi sakit. Ya, apapun yang itu adalah panas yang ada gasnya, maka akan sakit. Caranya begitu. Bagaimana asam lambung? Nanti jam 8 saya terangkan. Silakan hadir nanti jam 8 ya. Saya berharap mudah-mudahan banyak yang hadir. Kita cek ya. Masih sakit? Kurang. Alhamdulillah kurang ya. Coba lisin lagi. Sakit. Makanya Pak Haji keluar masjid pakai kiri. Ya, turun tangga duluan kaki kiri. Pas naik tangga nanti nggak apa-apa kaki kiri. Cuman masuk masjidnya harus kaki kanan. Kalau saya bilang kiri dosa saya, langgar sunnah. Gitu ya. Nah, terus masih sakit di sini? Alhamdulillah. Hilang terus aja. Kalau Pak Haji ulangi terus ini dan satu gerak lagi. Coba miring coba. Ya, miring semua badannya. Sebadan miring semua. Miring semua. Bangun dah. Bangun. Iya, sekarang duduk begini. Iya, ini bertemu. Ibu jari bertemu. Enggak bertemu. Iya. Iya, coba lihat. Nah, ini keluar tulang belakangnya keluar. Nah, mobil kalau bannya tipis sebelah kenapa? Iya, artinya apa? Tidak seimbang kan? Ingat bahasa kita pertama ya, tidak seimbang. Sekali lagi, mobil kalau tipis sebelah bannya berarti apa? Tidak seimbang. Kalau berseimbang gimana? Ganti ban. Habis ban kita kalau habis uang. Selamanya bapak enggak, selamanya punya pemikiran ganti ban terus, dia akan begitu terus. Bagaimana cara terbaiknya? Sparing. Bisa jadi sasisnya ada yang tidak seimbang. Sasis adalah rangka. Manusia sebelum jadi manusia, yang pertama kali buat apa yang saya bilang tadi pertama? Tulang kan, rangka kan? Rumah sebelum dibangun, apa yang di pertama yang digambar? Rangka. Pesawat, motor, mobil, semuanya rangka. Hebat betul Allah itu.
Maka manusia pun rangka, tulang ekor, tulang belakang, tulang rusuk. Percaya mau tidak percaya, semua kita bodohkan saja akal kita. Yang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau nggak seimbang, suka demam, suka alergi, pernah dengar nggak orang gatal-gatal? Itu kalau gatal-gatal ada dua kemungkinan. Yang jelas bukan karena alergi makanan, nggak ada alergi makanan, kecuali makan yang haram. Orang gatal-gatal itu bapak-bapak, pertama karena rongga dadanya nutup begini, jalannya begini, nggak seimbang napasnya keluar, dia cari tempat lain lewat pori-pori kebuka, maka keluarlah dia. Sehingga apa? Nanti awalnya bintik-bintik, lama-lama muncul akhirnya luka. Bagaimana caranya? Sporing. Sporing selesai. Bagaimana sporingnya? Bapak duduk seperti tadi bapak. Iya. Cuma sporingnya harus bertemu dengan ujung jari dengan ujung jari, jempol. Tangannya di sini saja bapak. Bapak tangan kiri di sini. Enggak, lemas tuh bapak tangan bapak lemas aja, ikutin Ustaz. Iya. Pernah operasi enggak? Belum pernah. Oh belum pernah. Kalau udah pernah operasi, berarti badan kita sudah KW. Mau yang KW atau mau yang ori? Mas, mau yang ori apa yang KW mas? Yang ori lah. Yang ori itu salah kuat. Makanya kalau belum operasi salah masih ori ya. Dagunya nempel mas. Mas, Pak Ustadz, lemas badannya, lemas aja, jangan takut. Ustadz di belakang, lemas saja. Insya Allah nggak akan patah belakangnya. Selama ini caranya benar. Iya, begini dia. Tekan, dagu nempel. Lihat, iya, dagu nempel. Sekarang Pak Ustadz bangun. 1, 2, 3, bangun. Lawan Ustadz, bangun coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cukup. Ini namanya sporing, dan ini hanya untuk orang kurus. Kalau Ustadz sama saya beda lagi gerakannya. Kalau gerakannya Ustadz, sini Ustadz, maju Ustadz. Beda sama beliau sama saya. Kemarin saya lihat khutbahnya Ustadz luar biasa, Masya Allah. Ini kita gemuk. Kalau orang gemuk, ini masuk tulang belakangnya begini. Iya lihat. Kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Perut. Perhatikan, tulangnya beliau tuh begini tulang belakangnya, bengkok. Karena bengkok begini, maka sporingnya ke belakang. Naik. Kalau kami berdua bukan begini, tapi begini. Makanya kita berdua nggak boleh ke belakang begini. Makin ke belakang, makin bengkok, makin lurus. Makin bengkok. Makanya kalau saya sopir mobil nggak boleh saya santar begini. Santar pasti saraf kejepit, sakit sekali sini, seperti copot. Maka harus tegak. Nanti ikutin di TikTok saya ada itu menyampaikan tentang cara sehat, duduk sehat semuanya. Maka beliau begini, saya juga begini tulang belakang. Bagaimana caranya? Coba Ustaz, duduk sebentar Ustaz. Ada sana. Iya. Duduk, luruskan kakinya. Kakinya lurus. Pakai celana tuh. Ustaz, lurus kakinya Ustaz, lurus. Kalau saya ke depan begini coba. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Gak bisa kan? Makanya saya pengen tes. Kenapa gak bisa? Saya kalau begini gak bisa Pak. Aduh, sesak. Tapi kalau begini saya bisa, enak. Iya. Tapi kalau begini Ustaz, begini Ustaz. Gini kita nyaman. Itu nyaman. Ini cepat tidur kalau begini. Kalau bagi kita berdua. Tapi kalau begini nggak bisa tidur. Kalau sesak. Jadi kita pelajari ilmu ini sudah 3 tahun. Kami pelajari, bahkan dokter-dokter spesialis dari mana-mana akui guru yang kami pelajari itu hebat. Kenapa? Karena beliau bisa selesaikan semacam segala persoalan di depan panggung, di depan publik. Yang benjol payudara maju, selesai di depan. Pulang itu langsung hilang benjolannya.
Yang jantung, ada dokter enggak yang bisa nyembuhin? Ayo maju. Dok nggak bisa, kami harus pakai alat. Ayo maju, selesai jantungnya. Makanya kita pelajari ilmu ini. Kalau ada sesatnya saya nggak belajar. Saya dari pondok. Saya lama di pondok. Ngerti saya urusan dalil-dalil masalah agama. Makanya karena ini nggak bertentangan dengan akal dan alhamdulillah benar karena ini kajiannya tulang. Ya namanya dia yang neliti kok. Kita ya ikutin saja. Begitu. Coba tidur Ustaz. Ini masuk. Kemana yang lebih turun? Kanan. Ya kelihatan juga dari mulut juga agak masih kiri kanan dikit. Maka lemas Pak Ustaz. Lemas. Kanan kan? Turun. Coba lihat. Nanti Ustaz. Perhatikan Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang lebih sakit? 1, 2, 3, 4, 5. Kanan. Jadi nggak akan salah insya Allah. Insya Allah. Ya kalau salah itu ya yang baru belajar. Kalau udah lama belajar ilmu ini insya Allah. Ya kita pelajari semua. Ada jantung, asma, benjolan, stroke, anak yang lambat ngomong, lambat jalan, melahirkan normal tanpa jahit. Pakai terinspirasi dengan melahirkannya Bunda Maryam di bawah pohon. Di bawah pohon apa? Pohon kurma. Orang dulu itu kalau ngelahir itu pakai sarung begini. Sekarang terbalik dia begini. Hanya apa? Banyak yang sesar. Ya, ini sakit Ustaz. Woi, sakit sekali. Ini kayaknya ada asam urat ini Ustaz. Nih, coba ini Ustaz. Bandingkan Ustaz. Mana yang sakit Ustaz? Kanan yang sakit. Ya, di sini juga biasanya kanan juga nih sakit Ustaz. Bandingkan sama ini Ustaz. Tangan Ustaz. Artinya semua orang tadi begitu yang dirasa Ustaz. Bukannya Ustaz aja. 1, 2, 3 sakit Ustaz. Ini Ustaz nggak sakit. Nah ada satu gerakan namanya sporing tadi. Kalau beliau tadi ke belakang, kalau ini enggak. Tangan begini Ustaz. Ini dilepasin dulu Ustaz. Simpan dulu. Tolong satu orang beginikan di sini. Ada nggak yang bisa bantu saya? Beginikan. Iya. Kaki kanan di atas Ustaz, angkat Ustaz. Lemas. Ini cara sporingnya kita orang gemuk. Tapi jangan ikut kalau istrinya gemuk di rumah. Ayo sini. Gak boleh. Bahaya nanti. Ustaz turunkan kakinya ke bawah. Sampai ke angkat pantat. 1, 2, 3. Ustaz. Turun Ustaz. Terus kencang Ustaz. Yang kencang Ustaz. Kencang. Turun gini Ustaz. Turun gini Ustaz. 1, 2, 3 turunkan. Harus sama-sama gemuk ini juga ngos-ngosan. Coba lihat. Ini satu gerakan ini. Insya Allah ini kurang sakitnya. Ya nggak Ustaz? Kurang. Gimana kalau dilakukan terus? Makanya saya bilang 3 tahun lagi apotek banyak tutup. Iya orang sudah ngerti. Apalagi kalau di rumah bapak-bapak anaknya suruh belajar ilmu ini sehat. Alhamdulillah kami 3 tahun udah nggak minum obat lagi. Anak saya sakit kemarin gatal-gatal, mandi di hujan gatal-gatal. Saya bilang jangan terlalu bahasanya panik. Bedong ada. Bedong nanti bapak-bapak lihat di Google, tapi nggak bisa praktek, harus belajar dulu. Bedong, di bedong pagi, di bedong siang, akhirnya apa? Habis isya bangun sudah hilang gatal-gatalnya. Nah kenapa gatal-gatal? Nanti saya terangkan, masih panjang waktu kita. Nah sekarang di sini Ustaz, masih sakit gak Ustaz? Tidak. Kalau saya balikin kakinya ke sini, wow muncul sakitnya dia. Muncul. Dan gerakan yang selanjutnya untuk orang gemuk adalah ini saat lipat Ustaz. Saya tutup Ustaz, insya Allah gak ada yang kelihatan Ustaz. Ini diangkat Ustaz, ini tekan ke bawah Ustaz. Tekan, angkat ya. 1, 2, 3. Angkat pantat Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba Ustaz bangun miring ke kanan Ustaz.
Milih dulu. Iya. Bangun. Iya. Coba jalan Ustaz. Itu enak sekali rasanya. Enak nggak Ustaz? Enak. Sudah ribuan, bukan ribuan lagi manusia yang nafatin. Sudah banyak. Udah di sparring nggak? Mobil kalau sparring enak nggak jalannya? Enak. Nggak perlu ganti ban, Bapak. Contoh, hujan turun, terus airnya tergenang di sini. Apa yang diperbaiki? Apa yang kita lakukan? Pel ya. Selesai nggak permasalahannya? Apa yang kita lakukan? Perbaiki atapnya. Maka kalau sakit jangan ke dokter dulu. Perbaiki cara berdiri. Kalau ke dokter datang masih kaki begini sampai kiamat nggak sembuh. Percaya nggak Ustaz? Posisi berdiri. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Seandainya ada di sini yang keluarganya medis atau yang jual, yang punya apotek, mohon maaf. Mohon dimaafkan. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah kalau di yang belajar ini sudah banyak, ada yang dokter spesialis, dokter umum. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube, ketik aja dokter belajar pas pengobatan akhir zaman. Itu muncul semua dokter Malaysia, Singapura, dari Amerika, ada juga Muslim Amerika banyak. Semua dari Indonesia muncul semua dokter belajar. Dan mereka mengatakan saya itu jantungan selama ini gak sembuh dengan cara jalan. Cara jalan. Kalau buka kakinya nggak bisa, harus lurus. Beda Pak Haji. Maka kita belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja mungkin, nanti jam 8 lagi kita akan ulangi lagi di sini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya mau istirahat dulu, mau kembali dulu ke tempat karena semalam itu kurang tidur. Ya, harus bangun tadi karena harus kajian. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ustaz.